Breaking news, Persib Bandung incar Rizky Ridho untuk Liga 1 musim depan. Apakah transfer ini benar-benar terjadi? Ini baru mantap. Nathan Chu Aon bantah isu transfer. Fokus amankan posisi utama di Swansea. Apa yang sebenarnya terjadi? Ini dia, perjalanan mengejutkan Ragnar Oratmangoen. Siap melangkah ke kasta kedua Eredivisie atau tantangan baru di luar Belanda? Temukan detailnya di sini. Rahasia sukses di balik layar. Bagaimana perbandingan Shin Tae-yong dan Gareth Southgate dalam membawa timnas ke puncak? Fakta mengejutkannya dibongkar. Bombastis. Bukan hanya klub raksasa, Korea Selatan terkesima dengan kekuatan timnas Indonesia. Alasannya bikin geleng-geleng. Kontroversi terbaru. Media Vietnam dengan iri tuding timnas Indonesia tidak layak ke round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Kok bisa? Skandal panas. PSSI bereaksi terhadap ucapan Justin Hubner tentang pemain keturunan yang berambisi memperkuat timnas Indonesia. Apa yang terjadi selanjutnya? Rahasia kemenangan terungkap. Timnas Indonesia U16 siap berduel maut dengan Laos. Strategi apa yang sudah disiapkan? Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Breaking news, Persib Bandung incar Rizky Ridho untuk Liga 1 musim depan. Apakah transfer ini benar-benar terjadi? Direktur Olahraga Interim PT Persib Bandung bermartabat Aditya Putra Herawan membuka kemungkinan mendatangkan pemain timnas Indonesia. Ia mengungkapkan bahwa beberapa pemain sudah masuk dalam radar Persib Bandung. Ya, ada beberapa pemain mungkin bisa jadi pemain timnas, pernah jadi pemain timnas, atau calon pemain timnas juga ada, kata Aditya Rabu kemarin. Selain pemain timnas Indonesia, Maung Bandung juga mengincar beberapa pemain lainnya. Meski begitu, Aditya belum bisa menyebutkan ciri-ciri dan nama pemain yang menjadi target Persib. Ada beberapa yang sedang diincar dan semuanya berdasarkan kebutuhan tim pelatih, tegas Aditya. Aditya memastikan bahwa saat ini Persib Bandung terus bergerak memburu pemain sesuai dengan keinginan dan kebutuhan tim pelatih yang dipimpin oleh Bojan Hodak. Diharapkan semua keinginan tersebut dapat terwujud. Kita tidak mau terburu-buru. Kita akan tetap fokus berdasarkan kebutuhan tim pelatih. Apa yang dibutuhkan pelatih akan kita coba penuhi, jelas Aditya. Beredar kabar bahwa Persib Bandung tengah memburu bek timnas Indonesia dan Persija Jakarta Rizky Ridho. Pemain berusia 22 tahun itu dibidik untuk menggantikan bek asal Spanyol Alberto Rodriguez yang dikabarkan akan melanjutkan karirnya di Liga India. Persib Bandung membutuhkan tambahan pemain berkualitas untuk menghadapi musim depan. Tujuannya adalah untuk mempertahankan gelar Liga 1 dan bersaing di AFC Champions League 2 pada musim 2024-25. Ini baru mantap. Nathan Chu Aon bantah isu transfer. Fokus amankan posisi utama di Swansea. Apa yang sebenarnya terjadi? Pemain timnas Indonesia Nathan Chu Aon telah kembali ke Eropa untuk bergabung dengan Swansea City di Inggris. Sebelumnya, Nathan dipinjamkan ke klub Belanda SC Heerenveen. Namun masa peminjamannya telah berakhir, sehingga dia harus kembali ke Swansea. Nathan menghadapi kesulitan untuk mendapatkan tempat di Swansea City. Hingga kini ia belum pernah tampil dalam pertandingan resmi untuk Swansea dan karena itu dipinjamkan ke Heerenveen. Saya akan ke Inggris untuk bergabung dengan tim saya Swansea City. Saya akan berjuang untuk mendapatkan menit bermain di Swansea, kata Nathan kepada Kumparan. Masa depan Nathan Chu Aon menjadi perbincangan jelang musim kompetisi 2024-25. Media Britania Raya melaporkan bahwa gelandang berusia 22 tahun ini kemungkinan akan kembali dipinjamkan oleh Swansea City untuk musim depan. Beberapa hari ini ada juga rumor yang menyebutkan bahwa Nathan akan bergabung dengan klub Liga Belanda FC Emmen.
Namun akun Instagram @bloopersfootball membocorkan pesan langsung dengan ibunda Nathan @Melinda Woudenberg yang mengonfirmasi bahwa berita tentang kepindahan Nathan ke FC Emmen tidak benar. Ibunda Nathan, Chu Aon, mengonfirmasi bahwa kepindahan Nathan ke FC Emmen merupakan berita yang tidak benar, tulis unggahan tersebut. Nathan masih muda, ia masih memiliki peluang untuk berkarir di Inggris pada musim depan. Ada kemungkinan dia akan dipinjamkan ke klub kasta bawah seperti League One. Football League World menyebutkan bahwa meskipun Nathan sempat terlupakan di Swansea, usianya yang masih muda dan potensinya dapat memberikan pengaruh di sepak bola Inggris. Pinjaman ke klub League One dapat membantunya memperoleh pengalaman yang dibutuhkan untuk masuk ke tim utama Swansea pada musim panas mendatang. Ini dia, perjalanan mengejutkan Ragnar Oratmangoen. Siap melangkah ke kasta kedua Eredivisie atau tantangan baru di luar Belanda? Temukan detailnya di sini. Ragnar Oratmangoen, winger berbakat keturunan Indonesia, menghadapi tantangan baru dalam perjalanan karir sepak bolanya. Saat ini pelatih FC Groningen telah memutuskan untuk tidak memasukkan Oratmangoen dalam rencana tim utama untuk musim depan. Keputusan ini membuat masa depan Ragnar di Groningen tidak pasti dan membuka peluang baginya untuk mencari petualangan baru. Menurut berbagai sumber, ada rumor bahwa Ragnar Oratmangoen akan dipinjamkan ke klub kasta kedua Liga Belanda. Langkah ini dianggap sebagai peluang bagi Oratmangoen untuk mendapatkan lebih banyak waktu bermain dan mengembangkan kemampuannya lebih lanjut. Meskipun keputusan ini mungkin mengejutkan bagi beberapa penggemar, Oratmangoen tetap bertekad untuk berkarir di Eropa dan siap menjajal tantangan baru di luar Belanda. Ragnar Oratmangoen yang memiliki kemampuan dribbling yang luar biasa dan kecepatan yang mengesankan telah menunjukkan potensi besar selama waktunya di Groningen. Namun persaingan ketat di tim utama membuatnya sulit mendapatkan kesempatan bermain secara reguler. Oleh karena itu, pindah ke klub kasta kedua dapat memberinya kesempatan yang lebih besar untuk menunjukkan kemampuannya dan menarik perhatian klub-klub lain di Eropa. Dalam sebuah wawancara, Oratmangoen mengungkapkan tekadnya untuk tetap berkarir di Eropa. Saya masih memiliki banyak ambisi dan ingin terus berkembang sebagai pemain. Jika ada kesempatan untuk bermain di luar Belanda, saya sangat tertarik untuk menjajal pengalaman baru, ujar Oratmangoen. Langkah untuk dipinjamkan ke klub kasta kedua Liga Belanda bisa menjadi batu loncatan bagi Oratmangoen. Banyak pemain yang memulai karir mereka di klub-klub kecil sebelum akhirnya mendapatkan perhatian dari klub-klub besar. Dengan dedikasi dan kerja keras, Oratmangoen memiliki peluang besar untuk membuktikan dirinya dan kembali ke level tertinggi sepak bola Eropa. Penggemar sepak bola Indonesia tentu akan terus mengikuti perjalanan karir Ragnar Oratmangoen dengan antusias. Harapannya langkah ini akan membuka pintu bagi peluang yang lebih besar di masa depan dan membawa nama Indonesia semakin dikenal di kancah sepak bola internasional. Dengan semangat dan tekad yang kuat, Ragnar Oratmangoen siap menghadapi tantangan baru dan melangkah maju dalam karir sepak bolanya. Rahasia sukses di balik layar. Bagaimana perbandingan Shin Tae-yong dan Gareth Southgate dalam membawa timnas ke puncak? Fakta mengejutkannya dibongkar. Dalam dunia sepak bola internasional, perbandingan antara pelatih kerap kali menjadi topik menarik untuk dibahas. Dua nama yang saat ini sedang menjadi sorotan adalah Shin Tae-yong, pelatih timnas Indonesia, dan Gareth Southgate, pelatih timnas Inggris. Kedua pelatih ini memiliki pendekatan dan hasil yang sangat berbeda dalam mengelola timnas masing-masing. Pertama, keberhasilan Shin Tae-yong dengan timnas Indonesia. Shin Tae-yong telah menunjukkan kemampuannya sebagai pelatih yang mampu mengoptimalkan potensi pemainnya. Dengan skuad yang bisa dibilang tidak sekuat tim besar di Asia, Shin Tae-yong berhasil membuat seluruh pemain timnas Indonesia tampil maksimal bahkan melebihi ekspektasi. Salah satu bukti nyata keberhasilan Shin Tae-yong adalah lolosnya timnas Indonesia ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pencapaian ini merupakan hasil dari strategi yang tepat dan kemampuan Shin Tae-yong dalam memotivasi pemain. Dia mampu menciptakan sinergi dalam tim sehingga setiap pemain bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya.
Shin Tae-yong juga dikenal sebagai pelatih yang detail dan tegas. Ia mampu membaca kekuatan dan kelemahan lawan, serta menyiapkan taktik yang sesuai dengan kondisi timnya. Keputusan-keputusan taktisnya di lapangan seringkali membawa dampak positif dan membuat timnas Indonesia tampil kompetitif di setiap pertandingan. Kedua, kiprah buruk Gareth Southgate dengan timnas Inggris. Di sisi lain, Gareth Southgate memimpin timnas Inggris yang dihuni oleh banyak pemain bintang dengan kualitas tinggi. Namun prestasi yang diharapkan dari tim ini seringkali tidak sesuai dengan potensi pemain yang ada. Pada ajang Euro 2024, timnas Inggris tampil di bawah ekspektasi. Meskipun memiliki skuad mewah yang terdiri dari pemain-pemain top di klub masing-masing, Southgate tampak kesulitan menentukan tim terbaiknya. Banyak pemain yang tampil cemerlang di level klub justru tidak bisa mengeluarkan performa terbaiknya saat bermain untuk timnas. Kritik yang kerap kali dilontarkan kepada Southgate adalah kurangnya keberanian dalam mengambil keputusan taktis. Dalam beberapa pertandingan, keputusan-keputusannya terlihat aman dan konservatif, sehingga tidak mampu memaksimalkan potensi skuad yang dimiliki. Selain itu, rotasi pemain yang kurang efektif dan ketergantungan pada formasi tertentu membuat timnas Inggris tidak bermain sesuai kapasitas mereka. Perbedaan mendasar antara Shin Tae-yong dan Gareth Southgate terletak pada kemampuan mereka dalam mengelola pemain dan menerapkan strategi. Shin Tae-yong dengan skuad yang relatif kurang mentereng berhasil memaksimalkan potensi pemain melalui pendekatan taktis yang tepat dan motivasi yang kuat. Sementara Southgate, meski memiliki materi pemain yang lebih baik, tampak kesulitan untuk mengeluarkan performa terbaik dari skuadnya. Shin Tae-yong menunjukkan bahwa kualitas kepelatihan tidak hanya diukur dari hasil akhir, tetapi juga dari bagaimana seorang pelatih mampu mengembangkan dan memaksimalkan potensi pemainnya. Keberhasilan timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong membuktikan bahwa dengan strategi yang tepat dan kepemimpinan yang kuat, sebuah tim bisa mencapai hasil yang luar biasa. Sebaliknya, Gareth Southgate menghadapi tantangan dalam mengelola ego dan potensi pemain bintang di timnas Inggris. Meskipun memiliki skuad yang kuat, tanpa strategi yang tepat dan keputusan yang berani, sulit bagi timnas Inggris untuk memenuhi ekspektasi tinggi dari penggemar dan pengamat sepak bola. Perbandingan ini memberikan pelajaran penting tentang pentingnya strategi, motivasi, dan kepemimpinan dalam sepak bola. Bombastis. Bukan hanya klub raksasa, Korea Selatan terkesima dengan kekuatan timnas Indonesia. Alasannya bikin geleng-geleng. Kekuatan timnas Indonesia di kancah sepak bola internasional mulai menarik perhatian negara-negara lain. Jika sebelumnya hanya negara-negara Asia Tenggara yang memberi perhatian, kini Korea Selatan juga mulai memperhatikan perkembangan pasukan Garuda. Salah satu media terkenal di Korea Selatan, Newsone KR, menyampaikan pandangannya pada 23 Juni lalu. Menurut Newsone, timnas Indonesia adalah salah satu tim yang harus diperhatikan oleh Korea Selatan jika mereka bertemu di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran ketiga. Alasan yang diberikan Newsone cukup masuk akal, yaitu keberadaan Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia. Shin Tae-yong dikenal sering menciptakan sejarah di sepak bola Indonesia. Sekadar tambahan, ada dua tim yang melaju ke putaran ketiga memiliki dua mantan pelatih yang mengetahui persepak bolaan Korea dengan baik, yang mana harus menjadi catatan. Mereka adalah pelatih Indonesia Shin Tae-yong dan pelatih UEA Paulo Bento, tulis Newsone. Pelatih Shin pernah menangani semua kelompok umur timnas Korea Selatan dan memimpin Harimau Taguk pada Piala Dunia 2018 di Rusia, tambah media tersebut. Perkembangan ini tentu menjadi kebanggaan tersendiri bagi timnas Indonesia dan para penggemarnya. Hingga akhir tahun 2019, Indonesia tidak dianggap sebagai kekuatan yang diperhitungkan oleh negara-negara lain di luar Asia Tenggara. Kini timnas Indonesia telah berubah menjadi tim yang patut diperhatikan bahkan oleh Korea Selatan yang selalu menjadi wakil Asia di Piala Dunia. Kontroversi terbaru. Media Vietnam dengan iri tuding timnas Indonesia tidak layak ke round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Kok bisa?
Media Vietnam BGTV meragukan peluang timnas Indonesia untuk meraih tiket ke Piala Dunia 2026. Mereka menyebut keberhasilan timnas Indonesia melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sebagai hasil dari faktor keberuntungan. Timnas Indonesia menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang berhasil lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sementara itu, tim lain seperti Vietnam, Thailand, dan Malaysia harus terhenti di putaran kedua. Pada putaran ketiga nanti, timnas Indonesia akan mengetahui lawannya nanti siang waktu Indonesia Barat. Pengundian atau drawing putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan dilaksanakan di Kuala Lumpur, Malaysia 27 Juni hari ini pukul 2 siang waktu Indonesia Barat. Menjelang drawing tersebut, media Vietnam BGTV menyoroti peluang timnas Indonesia untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Mereka meragukan hal itu bisa tercapai karena penampilan timnas Indonesia di putaran kedua kualifikasi. Bahkan BGTV menyebut timnas Indonesia bisa lolos ke putaran ketiga karena salah satu lawannya, timnas Vietnam, mengalami penurunan performa di bawah pelatih baru, Philippe Troussier. Jika hal itu tidak terjadi, BGTV menilai timnas Indonesia akan sulit lolos ke putaran ketiga. Impian Piala Dunia 2026 Asia Tenggara kini bertumpu sepenuhnya di pundak timnas Indonesia, tulis BGTV. Namun sulit bagi Indonesia untuk menciptakan hasil yang lebih baik dibandingkan wakil ASEAN sebelumnya. Melihat dari putaran kedua, Indonesia beruntung karena lawan beratnya Vietnam mengalami penurunan dan krisis di bawah asuhan Philippe Troussier, jelas BGTV. Selain itu, BGTV juga mengungkit kegagalan timnas Indonesia U23 dalam merebut tiket Olimpiade Paris 2024. Mereka menilai kondisi yang sama bisa dialami timnas senior dalam memperebutkan tiket Piala Dunia 2026 nanti. Lihat saja timnas Indonesia U23 yang lebih dari separuh skuadnya bermain untuk timnas senior. Kehilangan 3 peluang merebut tiket Olimpiade Paris 2024 secara bergantian. Untuk melihat seberapa besar kesenjangan keahlian antara tim ini dan papan atas Asia, tulis BGTV. Skandal panas. PSSI bereaksi terhadap ucapan Justin Hubner tentang pemain keturunan yang berambisi memperkuat timnas Indonesia. Apa yang terjadi selanjutnya? PSSI menanggapi pernyataan Justin Hubner mengenai para pemain keturunan yang kini berusaha mendapatkan kesempatan membela timnas Indonesia. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga menyatakan bahwa wajar jika para pemain keturunan mulai tertarik untuk dinaturalisasi demi bisa bermain untuk timnas Indonesia, mengingat pencapaian tim nasional yang semakin membaik. Terbaru, timnas Indonesia berhasil lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Putaran ketiga ini akan berlangsung dari 5 September 2024 hingga 10 Juni 2025 dengan undian pembagian grup dijadwalkan pada 27 Juni siang nanti. Sebanyak 18 negara peserta akan dibagi ke dalam 3 grup masing-masing berisi 6 tim. Ya tidak apa-apa. Dulu tidak mau, sekarang mau artinya rasa nasionalisme mereka tinggi, ujar Arya Sinulinga. Sekarang pemain naturalisasi dan diaspora kita bangga bisa main di Indonesia. Itu poin penting. Arya juga mengakui bahwa PSSI masih berburu pemain keturunan untuk memperkuat skuad Garuda. Nama Kevin Dix dan Ole Romeni belakangan ini sering disebut-sebut sedang didekati oleh PSSI. Kevin Dix yang berposisi sebagai bek tengah saat ini bermain untuk FC Copenhagen dan telah tampil dalam 126 laga dengan 11 gol dan 16 assist. Sementara itu, Ole Romeni yang bermain di lini depan memperkuat FC Utrecht dan telah tampil dalam 18 laga dengan 1 gol. Kami biasanya melakukan komunikasi terlebih dahulu dan proses administrasi belum kami lakukan. Pembicaraan sudah dilakukan, masih jauh, tetapi kami membutuhkannya, jela Arya. Justin Hubner sebelumnya sempat menyindir para pemain keturunan yang berubah pendirian setelah melihat pencapaian timnas Indonesia.
Sebelumnya tidak ada satupun yang mau bermain untuk Indonesia, sekarang mereka melihat kami tampil baik dan ingin bergabung. Lucu sekali, sindir Justin Hubner. Rahasia kemenangan terungkap. Timnas Indonesia U16 siap berduel maut dengan Laos. Strategi apa yang sudah disiapkan? Timnas Indonesia U16 akan berhadapan dengan Laos U16 pada pertandingan terakhir penyisihan grup A kualifikasi Piala AFF U16. Laga ini akan menentukan siapa yang akan lolos ke semifinal. Kedua tim sama-sama meraih 2 kemenangan dari 2 laga sebelumnya, sehingga masing-masing mengumpulkan 6 poin. Namun, Timnas Indonesia U16 asuhan Nova Arianto memiliki produktivitas gol yang lebih baik dibandingkan Laos. Mantan pelatih Persis Solo, Khairul Huda mengamati bahwa performa pemain Timnas Garuda Belia masih bisa ditingkatkan. Saya lihat saat melawan Singapura dan Filipina selalu ada peningkatan performa. Saya kira Nova Arianto masih bisa meningkatkan kinerja pemainnya lebih baik lagi melawan Laos, kata Khairul Huda. Pelatih asal Malang itu juga mengapresiasi keberanian dan kepercayaan Nova Arianto kepada para pemainnya. Nova memasang pemain berbeda pada posisi tertentu di 2 partai awal. Sebagai pelatih, Nova paham betul kekuatan timnya sehingga berani melakukan rotasi, ujar Khairul. Ini adalah turnamen dengan jadwal padat dan masa pemulihan yang singkat. Kebijakan Nova sangat tepat karena dia harus menjamin semua pemainnya dalam kondisi bugar pada setiap pertandingan berikutnya, jelas Khairul. Sementara itu, pelatih Nova Arianto memetakan kekuatan Laos U16 menjelang pertemuan penentuan grup A Piala AFF U16 2024. Saat ini, skuad Garuda Muda menduduki puncak klasemen sementara grup A karena unggul selisih gol. Laga terakhir ini akan menentukan siapa yang akan menjadi juara grup dan lolos ke babak semifinal Piala AFF U16 2024. Nova menjelaskan bahwa tim pelatih Timnas Indonesia U16 akan mulai menganalisis kekuatan Laos U16 melalui tayangan pertandingan. Evaluasi atas penampilan pemain seperti Evandra Florasta dan kawan-kawan juga akan dilakukan menjelang pertemuan krusial ini. Kami akan selalu melakukan evaluasi. Saya akan mengevaluasi terlebih dahulu pertandingan kami melawan Filipina, jelas Coach Nova Arianto. Sensasional. Pemain diaspora Timnas Indonesia U16 terkejut dengan kebanggaan supporter di Indonesia. Apa yang mereka rasakan? Gelandang diaspora Timnas Indonesia U16, Lukas Rafaeli merasa sangat senang dengan atmosfer dukungan supporter selama Piala AFF U16 2024. Lukas mengungkapkan bahwa ia sangat menikmati meriahnya dukungan supporter Timnas Indonesia U16. Saat fokus bermain di lapangan, keriuhan tersebut tidak begitu terasa. Namun ketika bola keluar lapangan, ia baru menyadari nyanyian supporter yang memadati stadion. Pengalaman ini sangat berbeda dengan yang ia alami di Amerika Serikat. Saya sangat menyukai atmosfer di sini. Saat bermain, saya tidak begitu merasakannya karena harus menjaga fokus di lapangan, kata pemain bernomor punggung 11 tersebut. Namun ketika bola keluar lapangan, saya langsung mendengar nyanyian dari supporter. Rasanya luar biasa. Di Amerika atmosfernya berbeda. Menurut saya, supporter di sini jauh lebih baik, jelas Lukas. Timnas Indonesia U16 selalu mendapatkan dukungan besar selama Piala AFF U16 2024. Pada pertandingan pertama melawan Singapura, ada sekitar 8.781 penonton di Stadion Manahan. Jumlah ini meningkat pada pertandingan kedua melawan Filipina dengan 9.446 penonton hadir. Jumlah ini diprediksi akan terus meningkat seiring dengan performa Timnas U16 yang semakin baik. Lukas berharap supporter akan terus memberikan dukungan kepada skuad Garuda Muda. Ia memastikan bahwa rekan-rekannya tidak akan mengecewakan supporter yang telah memberikan dukungan penuh. Untuk supporter Timnas Indonesia U16, terus dukung kami di pertandingan-pertandingan berikutnya. Kami tidak akan mengecewakan kalian, terima kasih, ujar pemain asal klub De Anza Force tersebut.
Setelah menjadi cadangan pada pertandingan pertama, pemain kelahiran Amerika Serikat ini akhirnya mendapatkan kesempatan menjadi starter saat melawan Filipina. Gelandang berusia 16 tahun ini bermain bersama Avandra Florasta di lini tengah timnas U16. Setelah bermain di babak pertama, ia digantikan oleh Nasriel Alvaro. Saya baru berada di sini beberapa pekan, jadi awalnya ketika bergabung dengan timnas Indonesia U16, saya sedikit kesulitan beradaptasi, kata Lukas. Namun sekarang saya sudah bisa menyesuaikan diri dengan ritme permainan tim, termasuk membangun chemistry dengan pemain lainnya. Prosesnya berjalan menyenangkan, jelas Lukas.